Sapa pemirsa Brau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Dalam kunjungan safari kerja Bupati Brau beberapa waktu lalu, Kampung Pilanjau dan Kampung Buyung-Buyung, Bupati Brau Haji Muharam berkesempatan memberikan secara simbolis kepada pelajar sekolah dasar penerima beasiswa. Dalam kesempatan kunjungan safari kerja Bupati Brau beberapa waktu lalu ke Kampung Pilanjau dan Kampung Buyung-Buyung, Bupati Brau Haji Muharam berkesempatan memberikan secara simbolis kepada pelajar sekolah dasar penerima beasiswa. Dijelaskannya penerima beasiswa mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi saat ini sudah mencapai angka puluhan ribu. Dan untuk sekolah dasar sendiri kurang lebih mencapai 897 siswa. Bupati Brau berharap untuk wilayah Kabupaten Brau tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah hanya karena terkendala biaya pendidikan. Bentuk dukungan pemerintah daerah adalah dengan memberikan bantuan seperti ini, berupa beasiswa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para siswa itu sendiri. Sampai SMA dan perguruan tinggi, puluhan ribu pelajar dan mahasiswa yang mendapatkan ini. Khusus untuk tingkat SD, di Kabupaten Brau kurang lebih 897 siswa yang mendapatkan bantuan ini. Namun saya berharap ini guru-guru di sekolah itu harus melakukan pendataan secara akurat bagi anak-anak kita yang memang secara ekonomi kurang mampu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Harapan saya betul-betul terdata, jangan ada anak kita yang tidak bersekolah hanya gara-gara karena faktor ekonomi. Bupati Brau Haji Muharam juga menjelaskan, untuk beasiswa ini juga sebenarnya bisa dikelola langsung oleh kecamatan atau kampung melalui dana ADK. Sehingga jika ada beberapa siswa yang belum tercover beasiswa yang diselenggarakan pemerintah daerah, pemerintah kampung juga bisa mengupayakan dengan melalui anggaran ADK yang ada. Tentu hal ini juga sesuai dan tertuang di dalam kesepakatan penggunaan dan ADK yang telah ada. Dan diharapkan melalui kesempatan yang baik ini kepada setiap sekolah untuk benar-benar mendata siswa-siswinya yang berhak menerima beasiswa. Sehingga kedepannya siswa-siswi kita nanti bisa meneruskan jenjang-jenjang pendidikan dengan baik. Dan diharapkan bisa menjadi pendongkrak majunya dan sejahtera kampung tersebut. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, mengingat kasus COVID-19 di Kalimantan Timur kian hari makin memperhatikan, pemerintah Kalimantan Timur mengadakan rapat koordinasi penanganan wabah COVID-19 dengan instansi terkait seluruh Kalimantan Timur melalui meeting Zoom. Kasus COVID-19 di Kalimantan Timur kian hari makin memprihatinkan, mengingat kasus tersebut kini makin bertambah. Dan di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menduduki urutan pertama, termasuk tingkat kematiannya. Untuk mengatasi masalah tersebut di sarana dan prasarana, SDM serta dibutuhkan kegiatan yang dapat mencegah penularannya. Situasi COVID-19 terhitung pada tanggal 24 Agustus di Indonesia masih mengalami peningkatan baik kasus terkonfirmasi, sembuh maupun kasus yang meninggal. Jumlah kasus secara nasional yang terkonfirmasi sebanyak 155.412, sembuh sebanyak 111.060 kasus, meninggal sebanyak 6.759 kasus, sebanyak 37.593 kasus masih dalam perawatan, dan provinsi kasus yang tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta, kemudian disusul Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam peringkat 12 dari 34 provinsi yang ada. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. Hajah Padilla Manteruna MSI Mars, pada Rabu pada saat rapat koordinasi penanganan wabah COVID-19 dengan instansi terkait seluruh Kalimantan Timur melalui Zoom meeting. Rapat ini pun diikuti Kadiskominfo Kabupaten Brau, Dr. Andes Susila Harjaka, dengan didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Sunarto SE, Kabid Penyelenggaraan EGOV Rahmatia, Kasih Kemitraan dan Komunikasi Publik Krafi Esos. Situasi COVID-19 di Kalimantan Timur terhitung tanggal 24 Agustus 2020 yang terkonfirmasi terdapat 3.145 kasus, sementara yang sembuh 1.920
dari kasus yang terkonfirmasi, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 125 kasus, sedangkan yang masih dalam perawatan sebanyak 1.100 kasus. Menurut WHO, angka penularan di Kalimantan Timur masih tinggi. Begitu pula angka kesembuhan di Kalimantan Timur masih di bawah angka kesembuhan nasional, sehingga perlu upaya khusus dalam penanganan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Kalimantan Timur. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Berau Televisi.
Dalam kunjungan kerja safari kegiatan Pemkab Berau ke Kampung Pilanjau, Bupati Berau Haji Muharam melakukan penanaman secara simbolis pohon kelor dalam kegiatan penanaman 100 pohon kelor di Kampung Pilanjau.